kampus cyber Syekh Nurjati Cirebon itu bukan hanya ikon Cirebon. Ini akan menjadi ikon nasional, bahkan ikon kampus Islam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, unggul dan mendunia. Sahabat cyber dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama kami di podcast perdana bersama para pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dalam waktu dekat akan bertransformasi menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ada beberapa bahasan khusus yang kita akan sajikan bersama para pimpinan IAIN Cirebon, dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih dulu dengan Bapak Wakil Rektor 2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Ilman Nafia MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat. Ini momentum yang sangat berbahagia bagi kita sekarang Prof, karena transformasi kelembagaan IAIN menjadi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon mungkin sudah di depan mata. Sehingga kita perlu melakukan orientasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan capaian yang membanggakan ini, Prof. Baik, kalau kita melihat misalnya dari berbagai macam regulasi yang dihasilkan Kementerian Agama, Prof, dari mulai KMA, terus kemudian SK Dirjen Pendis terkait dengan kampus tercinta kita yang diproyeksikan sebagai pilot project UIN Cyber. Nah, kita ingin tahu sebelum nanti kita sampai kepada pembahasan khusus terkait dengan Sarpras dengan bidangnya Prof. Ilman, untuk sampai saat ini sejauh mana Prof? Tahapan, kemudian kita boleh mengukur dan berharap kapan kira-kira UIN ini akan segera launching menjadi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Prof? Iya. Dari kita melihat ini dari dua sisi ya. Pertama, kesiapan dokumen tentang bagaimana nanti IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu bertransformasi menjadi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dari sisi dokumen mulai grand design, roadmap, dan naskah akademik yang lainnya dalam proses penyelesaian. Secara umum grand design yang telah dibahas oleh tim itu sudah selesai. Tinggal bagaimana itu diturunkan dalam naskah-naskah akademik yang lainnya, termasuk kurikulum, ya, kemudian pedoman etika, pedoman kemahasiswaan, dan seterusnya. Yang tentu ini akan berbeda dengan naskah-naskah akademik yang sudah dibuat untuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Karena kita mau tidak mau sekarang diarahkan terhadap orientasi kampus yang berbasis pada cyber. Ini yang akan berbeda. Seluruh dokumen, seluruh orientasi dari aktivitas kita nanti ke depan itu berbasis cyber. Nah, problemnya adalah apakah kampus kita dengan mandatori dari Kementerian Agama ini menjadi kampus cyber itu sudah siap secara 100%? Tentu belum. Ini proses yang terus kemudian kita lakukan evaluasi dan perbaikan, kemudian penyempurnaan. Sampai saat ini dari sisi akademik 80-90% sudah disiapkan semua. Tinggal ketika SK turunnya UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon itu datang, maka naskah-naskah itu diselaraskan sesuai dengan amanat SK itu tentunya. Itu dari sisi naskah akademik ya. Kedua dari sisi instrumen Sarpras yang kita miliki sampai saat ini yang sudah kita praktekkan untuk kepentingan program pendidikan jarak jauh itu 8 studio ya, dengan segala fasilitasnya yang sekarang sudah dipakai untuk 4.000-an mahasiswa mengikuti program pendidikan jarak jauh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sementara fasilitas digital lainnya, alhamdulillah tahun ini kita pun mendapatkan SBSN untuk membangun kampus bangunan gedung-gedung cyber yang itu terdiri dari 8 lantai yang sepenuhnya
itu untuk mendukung program kampus cyber Syekh Nur Jati Cirebon itu. Baik, kalau tadi kita melihat ada mendengar banyak sekali yang sudah disiapkan oleh kampus kita merespon mandatori dari Kementerian Agama. Kalau menurut Prof. Ilman sendiri terkait dengan sebetulnya secara substantif dan juga praktik gitu ya, Prof. Apa sebetulnya yang perlu dipersiapkan Ya. kita sebagai kampus yang memang nanti akan menjadi kampus cyber pertama di Indonesia? Ya, ada dua hal yang harus secara sinergi disiapkan. Pertama yang sifatnya hardware. Hardware itu bangunan-bangunan, perangkat-perangkat keras yang memang harus kita siapkan, mulai bangunannya, kemudian peralatan digitalnya, dan seterusnya. Yang tadi saya sampaikan seperti studio digital sudah kita siapkan, gedung cyber sekarang SPSN yang akan dijadikan gedung cyber spesifik itu sudah kita siapkan. Mudah-mudahan perangkat-perangkat keras ini bisa menunjang akan hadirnya UIN Cyber Syekh Nur Jati Cirebon itu. Yang kedua dari sisi software, yaitu perangkat lunak. Kita pun mau tidak mau dituntut untuk menyiapkan perangkat lunak, mulai aplikasi-aplikasi yang akan mendukung seluruh program yang ada dalam kampus cyber ini. Mulai dari LMS, Learning Management System-nya, pengelolaan administrasinya, jaringannya, dan seterusnya, yang ini sepenuhnya akan mendukung perjalanan proses pelaksanaan akademik Cyber Islamic University di Cirebon ini. Ya, baik. Jadi artinya bukan hanya yang dilakukan digitalisasi pada proses pembelajarannya, Ya, tapi pada semua aspek yang ada di Ya. kampus kita ya. ya. Termasuk mungkin soal administrasi. Oh iya, jelas. Macam-macam. Makanya kemudian ini harus disiapkan betul dari kita semua untuk mendukung proses itu berbasis cyber secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Baik nanti yang dilaksanakan dalam program akademik yang reguler maupun yang khusus yang bersifat cyber. Karena pelaksanaannya nanti kampus kita ini melaksanakan dua proses sekaligus. Pertama yang reguler yang selama ini dilakukan dengan program hybrid antara online dan offline, maupun yang reguler dalam pelaksanaannya menggunakan kegiatan yang offline. Yang kedua yang program PJJ yang sudah berlangsung 3 tahun ini, pendidikan jarak jauh gitu. Makanya seluruh fasilitas harus mengarah pada tagline universitas atau kampus berbasis cyber. Ya, ini juga sekaligus mengkonfirmasi ya, Prof, untuk masyarakat di seluruh Indonesia, juga Sivitas Akademika IAIN Cirebon, bahwa nanti ke depan IAIN Cirebon tidak hanya fokus menyelenggarakan prodi PJJ, tapi yang reguler juga masih dipertahankan. Iya. Dan banyaknya perbaikan dan mungkin digitalisasi ya, Prof. Iya. Jadi sasarannya bukan hanya mahasiswa yang siap mengikuti perkuliahan secara online atau jarak jauh, tetapi juga tetap menyelenggarakan pendidikan yang bersifat reguler atau offline. Walaupun nanti pelaksanaannya memungkinkan juga blended, ya, mencampurkan antara program yang bersifat offline maupun online. Baik. Menarik ya, audiens sekalian dan juga yang menyaksikan dari manapun Anda berada. Nanti juga silahkan bisa memberikan komentar ya, Prof, di siaran kami agar nanti mendapatkan banyak insight dari para pimpinan IAIN Cirebon terkait dengan transformasi. Baik, kita kurang lebih mungkin sekarang mau dikonfirmasi, Prof, kalau saya keliru ada sekitar 16 ribuan mahasiswa. Itu belum yang termasuk yang pendidikan jarak jauh. Nah, apa sebetulnya yang ingin dicapai oleh kampus kita yang tadi kita sampaikan di awal tentang unggul dan mendunia? Mungkin kita perlu tahu asumsi atau pendapat mungkin beberapa tahun ke depan, Prof, merespon kemajuan teknologi. Yang jelas kita ingin berperan melaksanakan apa yang disebut mungkin pemerataan pendidikan untuk masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. Jadi salah satu tujuan pilot project Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nur Jati Cirebon itu bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap pemerataan pendidikan buat bangsa ini ya, bukan hanya yang di kota besar tetapi juga seluruh daerah yang mereka tidak punya kesempatan untuk datang ke kampus, yang mereka tidak punya cost untuk datang ke kota-kota besar.
dengan program ini mereka bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan di tempatnya masing-masing. Bahkan mungkin cukup di kamar saja. Ya. Asal tersambung dengan ya, akses dan jaringan ke program-program kita nanti. Iya, kalau kita melihat juga kabar terakhir, kita sudah mengajukan juga beberapa prodi untuk Ya. ya Prof ya. Yang terdekat mungkin yang PGMI atau yang PBA. Iya. Nah, ini juga masyarakat juga mungkin ingin mengetahui ya untuk nanti ke depan itu apakah masih menggunakan model beasiswa dari kementerian atau mungkin nanti juga YN buka PJJ reguler, seperti apa Prof? Jadi selama ini untuk program PJJ kebetulan masih mendapat beasiswa dari LPDP, tetapi melihat animo respon masyarakat yang begitu luas, kemungkinan besar juga akan dibuka program mandiri, artinya program non beasiswa. Karena dari beberapa negara, saudara-saudara kita yang kebetulan sedang bertugas di sana juga banyak berminat untuk mengikuti program pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh UIN Syekh Nurjati Cirebon ke depan. Apalagi ditambah dengan jurusan dan prodi yang mungkin lebih banyak lagi ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik yang berbasis agama atau keagamaan maupun yang berbasis keilmuan secara umum. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian semua berpartisipasi ikut perkuliahan model seperti ini. Kampus ini akan luar biasa direspon oleh bangsa Indonesia sendiri yang mungkin ada di level nasional maupun di belahan dunia yang lain yang ikut berminat ya terhadap program-program yang akan kita laksanakan ke depan. Ya, artinya kesempatan ini juga bukan hanya untuk warga negara Indonesia yang di kawasan 3T di Indonesia, Prof ya. Mungkin saudara-saudara kita yang di luar negeri begitu, Prof. Yang WNI juga yang mungkin bekerja di luar negeri atau mungkin termasuk warga negara asing bisa mengambil prodi yang ada di UIN. Sasaran utama awalnya ya untuk mahasiswa internasional itu adalah mahasiswa kita atau warga negara kita yang ada di luar negeri yang belum punya kesempatan untuk datang ke kampus dan seterusnya untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah masyarakat internasional yang berminat untuk mempelajari bagaimana prodi-prodi yang kita tawarkan, keilmuan yang kita tawarkan, termasuk kajian-kajian tentang keindonesiaan. Saya pikir ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia untuk memahami tentang apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, bahkan informasi tentang Indonesia itu sendiri, perkembangan ilmunya dan seterusnya ya, akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sehingga ini menegaskan Cirebon nanti akan lahir kembali sebagai Center for Excellence. Peradaban ilmiah dan juga Islam. Jadi kalau dulu Cirebon itu pernah menjadi pusat peradaban dunia Islam, bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan hampir di seluruh kawasan, yang kemudian sempat ya mengalami stagnasi dan bermuara dari Syekh Nurjati katanya, salah satu ulama besar di masa itu, dan sekarang dengan nama Syekh Nurjati Cirebon juga mudah-mudahan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon itu menjadi muara lagi untuk perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan dan secara umum dan keilmuan Islam pada khususnya ya. Kira-kira itulah yang kira-kira akan kita capai dengan berbagai. Sehingga nama Syekh Nurjati pun tidak dihilangkan, Prof. Masih muncul di UIN SSC, entah kita sebutnya apa, yang pasti masih ada Syekh Nurjati di dalamnya. Terakhir, Prof, terkait dengan kemitraan strategis baik dengan dunia industri maupun dunia wirausaha dalam pengembangan khususnya pada aspek infrastruktur cyber. Kita seperti apa, Prof, yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilanjutkan ke depan, Prof? Dari sisi kerjasama dengan beberapa pihak, tentu kita menyadari betul tidak ada dan tidak boleh ada sebuah lembaga seperti kampus ini hidup dengan dirinya sendiri. Itu nggak mungkin, bahkan nggak mungkin berkembang. Maka kemudian kita punya kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara regional, mungkin nasional, bahkan mungkin internasional. Regional kita terlibat berbagai kerjasama dengan pemerintah daerah, ya kampus-kampus terdekat yang mungkin dari sisi
core bisnisnya, prodinya, fakultasnya berbeda dengan kita yang kita bisa manfaatkan. Ya, seperti yang mungkin kampus yang paling dekat itu tentang ilmu komputer, ya, informatika. Ya, kita akan menjadikan partner mereka untuk mengembangkan teknologi informatika dengan kampus kita untuk mendukung Universitas Cyber Teknologi di Cirebon dan kampus-kampus yang lainnya. Secara nasional tentu kita pun bekerjasama dengan berbagai kampus-kampus nasional untuk ikut ya, berkontribusi bahkan berpartisipasi ya mengembangkan kampus kita. Begitu juga yang internasional dan itu responnya luar biasa. Makanya kemudian dengan fasilitas yang kita siapkan mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia untuk mengenal dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum dan mengembangkan keilmuan-keilmuan keislaman secara spesifik. Baik. Terakhir Prof, sebagai konklusi, kita tadi menggunakan tagline unggul dan mendunia. Prof. Ini tidak hanya dulu kan kampus-kampus IAIN, UIN terkenal hanya urusan-urusan akhirat, Bro. Yeah. Nah, sekarang kita ingin menjadi sebuah universitas cyber yang unggul, tapi juga bisa berperan aktif di dunia internasional. Seperti apa, Prof, menggambarkan konsep ini? Ya. Jadi sampai saat ini, kenapa Cirebon kemudian menjadi sorotan? Karena memang Kementerian Agama melihat Cirebon pernah menjadi epicentrum peradaban dunia, didukung oleh berbagai komunitas akademik yang ada di Cirebon, mulai dari pesantren-pesantren besar, pesantren-pesantren tua yang sudah ada, kemudian epicentrum budaya, ada keraton, ya, dan berbagai epicentrum yang lainnya yang memungkinkan peradaban itu muncul dari Cirebon. Yang kedua, bahwa kampus cyber teknologi Cirebon itu bukan hanya ikon Cirebon. Ini akan menjadi ikon nasional, bahkan ikon kampus Islam dunia. Ya. Makanya ini berikutnya bukan hanya akan menjadi tanggung jawab kita sebagai Civitas Akademika Indonesia Cirebon, tetapi juga akan menjadi tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan. Karena itu menjadi ikon pertama. Bahkan kata-kata unggul dan mendunia ini menunjukkan bahwa kita akan membawa kampus kita itu kalau tadi saya sampaikan epicentrum peradaban ilmu pengetahuan dan keislaman. Baik, terima kasih Prof. Hilman. Tanggapan dan juga banyak materi yang beliau sampaikan begitu mencerahkan buat kita, sahabat cyber kita sebenarnya sahabat cyber ya Prof. Karena di luar sana juga banyak yang mulai bertanya ini kapan prodi terutama di magister dan juga S3 nanti akan dibuka untuk pendidikan jarak jauh, sehingga respon masyarakat sangat baik sekali untuk menyongsong hadirnya UIN SSC ini. Jadi tidak lepas dari konteks budaya kita ya Prof ya, masih tetap secara Islami, kita juga berangkat dari lokalitas sehingga mampu betul-betul unggul dan mendunia tanpa lepas dari akar kita sebagai kampus Islam dan yang ingin kemajuan. Demikian sahabat cyber dimanapun Anda berada, perbincangan singkat dan berisi kami dengan salah satu pimpinan IAIN Cirebon, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Haji Ilman Nafia MAG. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan narasumber yang lainnya. Salam UIN SSC, unggul dan mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.